Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Ekonomi Bisnis dan Digital dari kelas 2B Kewirausahaan. Kelompok ini beranggotakan sebanyak 6 orang. Yang pertama ada Wanda Puspadewi dengan NIM 1901106. Yang kedua ada Ai Siti Sopiah dengan NIM 1901757. Yang ketiga ada Muhammad Firman Syahroni dengan NIM 1903443. Yang keempat ada Wihelmi Rahadatul Halda dengan NIM 1909098. Yang kelima ada Oktavira Bintang Nauli dengan NIM 1909446. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Muhammad Faras Ramadan dengan NIM 1909627. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai yang pertama, ada perkembangan ekonomi digital dunia dan di Indonesia, di mana kita akan membahas mengenai keadaan ekonomi baik di dunia maupun di Indonesia sendiri. Yang kedua, terdapat analisis peluang dan tantangan dari ekonomi digital saat ini. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh Wanda Puspadewi. Kepadanya saya persilakan. Oke, sekarang kita memasuki pembahasan yang pertama yaitu ekonomi digital di era industri 4.0. Di sini saya akan membahas 2 poin. Poin yang pertama, perkembangan dan pengembangan teknologi 4.0. Memasuki revolusi industri 4.0, teknologi digital menjadi salah satu modal yang utama yang dibutuhkan oleh para pelaku industri untuk mengembangkan lini usaha mereka. Kehadiran industri ini di seluruh dunia pun menjadi bukti bahwa saat ini perkembangan industri tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan sektor industri yang beriringan dengan perkembangan teknologi tentunya dapat membawa dampak yang positif pada suatu negara. Salah satunya dampak positif pada peningkatan perekonomian negara tersebut. Dengan adanya teknologi digital, suatu negara dapat mendorong perekonomiannya ke arah ekonomi digital. Era ekonomi digital ini sebenarnya sudah berlangsung lama, dimulai dari tahun 1980-an, dengan menggunakan personal komputer dan internet sebagai teknologi kunci yang digunakan untuk efisiensi bisnis. Penggunaan teknologi tersebut menjadi awal dari perkembangan e-commerce atau perdagangan elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi, era old digital economy akhirnya memasuki era new digital economy, ditandai dengan adanya mobile teknologi, akses internet yang tidak terbatas, serta kehadiran teknologi cloud yang digunakan dalam proses ekonomi digital. Lebih dari itu, pada era industri generasi 4.0 ini, ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan, namun kelincahan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Hal ini ditunjukkan oleh perusahaan Uber yang mengancam pemain-pemain besar pada industri transportasi di seluruh dunia, atau Airbnb yang mengancam pemain-pemain utama di industri jasa pariwisata. Ini membuktikan bahwa yang cepat dapat memangsa yang lambat dan bukan yang besar memangsa yang kecil. Sejalan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 tersebut, baik di Indonesia dan negara lain, perusahaan membutuhkan pekerja yang mempunyai keterampilan baru yang mungkin tidak ada sebelumnya. Beberapa bidang pekerjaan yang lain mungkin akan menurun. Dalam survei yang diadakan oleh World Economic Forum, diketahui terdapat 4 tren kalau kita perhatikan tahap revolusi dari masa ke masa timbul akibat dari manusia yang terus mencari cara termudah untuk beraktivitas, serta setiap tahap itu menimbulkan konsekuensi pergerakan yang semakin cepat. Lalu selanjutnya masuk kepada poin ekonomi digital. Ekonomi digital ini pertama kali diperkenalkan oleh Tapscott. Menurutnya, ekonomi digital merupakan sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi, di mana fenomena tersebut mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses terhadap instrumen informasi, kapasitas informasi, dan pemrosesan informasi. Dalam ekonomi digital, perusahaan menawarkan layanan mereka sesuai dengan layanan-layanan tertentu yang sesuai dengan permintaan spesifik tertentu atau penawaran khusus. Agar ekonomi digital dapat memberikan keuntungan pada masyarakat dan pelaku usaha,
maka diperlukan kerangka regulasi yang tepat, sehingga terjadi iklim pasar yang kompetitif dan seimbang dalam mengembangkan ide untuk menciptakan produk dan inovasi. Ciri ekonomi digital adalah melakukan perdagangan global dan banyak memotong rantai intermediary agar diharapkan tidak ada barrier to entry sehingga memberi keleluasaan partisipasi pasar. Dalam menciptakan kerangka proteksi yang lebih baik untuk konsumen, perlu keseimbangan dengan kepentingan dan kapasitas bisnis, terutama untuk perusahaan kecil dan menengah. Apabila regulasi tidak seimbang, maka dapat menyebabkan turnover yang tinggi pada pelaku bisnis, yaitu pelaku bisnis yang kalah dalam kompetisi dari peredaran akan tersisih. Hal ini dapat mempengaruhi kebebasan pilihan konsumen. Oleh karena itu, hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku bisnis harus seimbang dari kedua belah pihak. Oke, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aisiti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang potensial dalam ekonomi digital. Yang pertama, ada sektor keuangan, yaitu salah satu sektor industri yang mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan TIK. Menurut Erner, Berberis, and Beckley menjelaskan bahwa istilah fintech mengacu pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan. Perkembangan industri fintech di Indonesia tentunya tidak lepas dari lembaga pengawasan pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang merupakan dua lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk memantau perkembangan industri fintech. Yang kedua, ada sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Hubungan kebudayaan yang melibatkan dua atau lebih negara dapat menciptakan konektivitas yang lebih dekat dan merupakan alat diplomasi yang efektif. Ekonomi kreatif didefinisikan sebagai era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Yang ketiga, ada sektor pertanian. Sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Ada beberapa permasalahan pada penerimaan teknologi di kalangan petani. Yang pertama, ada sumber daya manusia. Sebagian besar petani berusia lebih dari 40 tahun dan lebih dari 70% petani di Indonesia hanya berpendidikan setara SD, bahkan di bawahnya. Pendidikan formal yang rendah tersebut menyebabkan pengetahuan dalam pengelolaan pertanian tidak berkembang serta monoton. Petani hanya mengolah pertanian seperti biasanya tanpa menciptakan inovasi-inovasi terbaru demi peningkatan hasil pangan yang berlimpah. Yang kedua, kondisi lahan pertanian di Indonesia. Pada kenyataannya, penyebaran penduduk dan pembangunan di Indonesia belum sepenuhnya merata, karena sudah dibuktikan masih banyaknya lahan tidur atau lahan yang belum tergarap oleh masyarakat di daerah pedalaman, yang sementara lahan di suatu wilayah strategis itu justru menjadi rebutan dengan harga yang mahal. Yang ketiga, lahan yang terbatas. Pada sistem pengalihan teknologi dari tradisional menjadi modern dalam pengelolaan pertanian belum dapat diterima secara luas oleh para petani yang masih banyak memilih menggunakan peralatan tradisional. Selain itu, keterbatasan biaya, keterbatasan pengetahuan juga menjadi faktor yang menghambat laju teknologi untuk merambah sektor pertanian secara luas. Dan yang keempat, ada sektor agrolistik. Menurut Lambert, logistik merupakan bagian dari proses rantai pasokan yang merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aliran dan penyimpanan barang, layanan, maupun informasi yang terkait menjadi lebih efektif dan efisien, mulai dari tahapan awal hingga sampai ke tangan konsumen dalam rangka memenuhi permintaan pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Firman Syahroni. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada strategi pengembangan ekosistem ekonomi digital.
Faktor strategis pengembangan ekonomi digital. Faktor-faktor strategis dalam pengembangan dan perkembangan ekonomi digital dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok faktor, yaitu kelompok faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan dan kelemahan diidentifikasi dari analisis lingkungan internal pihak-pihak yang terlibat di dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia, di mana kekuatan merupakan hal-hal positif dari lingkungan internal tersebut, sedangkan kelemahan merupakan hal-hal negatif dari lingkungan internal yang dapat dan telah melemahkan proses pengembangan dan perkembangan ekonomi digital ke depan. Analisis lingkungan internal dan eksternal ini selanjutnya menghasilkan subfaktor strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi hasil pada strategi arah pengembangan dan perkembangan ekonomi digital. Adapun subfaktor strategis internal dan eksternal ekonomi digital, ada 4 macam poin. Poin pertama yaitu kekuatan. Dari poin kekuatan terdapat 4 macam. Yang pertama, infrastruktur dan akses digital sudah terbangun dengan baik di Indonesia. Yang kedua, terbukanya pintu kolaborasi untuk mengembangkan ekonomi digital. Yang ketiga, jumlah pengguna internet di Indonesia termasuk ranking 5 besar di dunia. Yang keempat, piramida kependudukan didominasi oleh golongan muda. Poin kedua yaitu kelemahan. Dari poin kelemahan terdapat 3 macam. Yang pertama, kemampuan sumber daya manusia untuk beradaptasi dengan perkembangan digital masih tergolong rendah. Yang kedua, sistem rantai pasok dan rantai nilai produk digital yang ada saat ini tidak efisien. Yang ketiga, kebijakan dan regulasi yang menaungi ekonomi digital masih bersifat sektoral. Poin ketiga yaitu peluang. Dari poin peluang terdapat 2 macam. Yang pertama, tingginya minat investor untuk masuk ke dalam pasar digital di Indonesia. Yang kedua, inovasi teknologi yang menunjang ekonomi digital masuk ke Indonesia secara masif. Dan poin keempat yaitu ancaman. Dari poin ancaman terdapat 2 macam. Yang pertama, masuknya produk sejenis dari luar negeri dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, daya tawar pembeli yang makin tinggi. Selanjutnya, tujuan strategis. Dari subfaktor strategis tersebut diperoleh 3 tujuan yang difokuskan kepada strategi arah pengembangan dan perkembangan ekonomi digital di masa mendatang. Ada 3 macam, yaitu yang pertama, merawat lokalitas keindonesiaan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan produktif. Yang ketiga, menciptakan transformasi digital yang utuh dengan asas keberlanjutan. Dari ketiga tujuan ini, yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, di mana diharapkan melalui pengembangan ini dapat tercipta sebuah sistem sosial guna merawat lokalitas keindonesiaan. Selanjutnya, prioritas alternatif strategi arah pengembangan dan perkembangan ekonomi digital. Ada 4 jenis alternatif. Yang pertama, mengembangkan agrologistik dan layanan keuangan digital inklusif melalui optimalisasi nerve center di dalam negeri. Yang kedua, mendorong lahirnya platform dan kreator produk digital dalam skala regional e-commerce. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan end-to-end business cycle melalui pendekatan riset aksi kolaborasi multi pihak yang mempertimbangkan kekhasan dan keragaman Indonesia. Dan yang keempat, menguatkan tata kelola pengembangan ekonomi digital berbasis lokalitas dalam konteks implementatif yang sinergis. Selanjutnya, ada implikasi kebijakan. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia di masa mendatang akan semakin cepat, apalagi dengan dukungan kreator-kreator muda yang mendorong saringnya ekonomi. Dalam konteks Indonesia, diperlukan sinergi dengan transformasi menuju kebudayaan digital atau share kultur. Selain itu, perlu juga dilakukan studi kebijakan yang memuat keragaman masyarakat Indonesia melalui riset aksi ekonomi digital berbasis ekonomi lokal dengan prinsip human inquiry. Selanjutnya akan dibacakan oleh Oktavira. Terima kasih. Analisis peluang ekonomi digital. Pertama, adanya industri kreatif. Pesatnya ekonomi digital di Indonesia dalam beberapa tahun kebelakang membuka peluang baru bagi dunia industri, terutama bagi industri kreatif dan digital. Industri kreatif yang memiliki unique selling point akan memiliki peluang yang besar dan tumbuh pesat dalam mendorong pertumbuhan
pertumbuhan ekonomi negara. Tidaklah mengherankan bila banyak pihak mulai melakukan ekspansi dan investasi industri digital di Indonesia. Hal tersebut bukan berarti menutup kemungkinan industri-industri lokal seperti Indonesia. Justru kini marketplace dan industri kreatif yang bergerak di ranah digital juga menggandeng UMKM lokal. UMKM yang bersinergi dengan marketplace dan mulai menggunakan platform digital dapat menyerap banyaknya tenaga kerja. Hal ini senada dengan data yang dirilis oleh Institute for Development of Economic and Finance yang menyebut jika pada kurun 2015 hingga 2017 adanya tambahan penduduk yang bekerja hingga 11 juta jiwa. Yang kedua, diuntungkan oleh populasi. Peluang Indonesia dalam menghadapi pasar bebas dan ekonomi digital sebenarnya memiliki potensi yang baik. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah dari segi populasi. Dengan jumlah penduduk yang pesat dan terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah 264 juta jiwa, berdampak pula pada penggunaan internet di tanah air. Persebaran penduduk di Indonesia di wilayah perkotaan, latar belakang pendidikan, gaya hidup, dan profesi juga menjadi faktor pendukung lainnya. Untuk kasus di Indonesia, data yang dirilis oleh Kepios pada September 2017 menyebutkan jika hampir 55% penduduk Indonesia ada di perkotaan. Sementara dari segi penggunaan internet ada sekitar 133 pengguna, dan ini setara dengan 50% populasi. Jumlah tersebut masih dibagi lagi dengan beberapa banyaknya pengguna aktif media sosial. Dari jumlah data yang diolah, muncullah angka 155 juta jiwa pengguna. Melihat jumlah populasi inilah, banyak pihak menilai Indonesia bakal menjadi salah satu pemain utama dalam industri dan ekonomi digital. Yang ketiga, adanya pandemi COVID-19. Dari beberapa artikel yang saya baca, pandemi COVID-19 ini tidak bisa disebut peluang ataupun bisa juga disebut peluang. Mengapa? Karena semenjak pandemi COVID-19, banyak perubahan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah peningkatan belanja online. Tidak hanya kebutuhan tersier saja, melainkan kebutuhan premier. Menurut saya, semenjak pandemi COVID-19, orang-orang banyak sekali sudah melakukan belanja online. Kenapa belanja online? Karena adanya pembatasan berskala besar, adanya pembatasan jam operasional mall. Jadi membuat banyaknya masyarakat yang kayak, oh ya udahlah kita belanja di online saja. Jadi menurut saya itu tuh sebagai peluang akan ekonomi digital di Indonesia. Selanjutnya, kita akan menganalisis tantangan ekonomi digital. Yang pertama, ada cyber security. Dengan perkembangan internet yang begitu cepat, membuat keamanan dalam dunia maya semakin terancam dengan aktivitas para cybercrime. Cybercrime ini adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan media internet untuk mendapat keuntungan dari pihak lain yang dirugikan. Untuk mencegah hal-hal yang merugikan tersebut, dibutuhkan sistem keamanan yang menjaga data kita agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sistem keamanan tersebut kita kenal dengan cyber security atau cyber defense. Perusahaan berbasis digital sangat dianjurkan memperhatikan cyber security atau cyber defense ini, supaya informasi tetap aman. Selanjutnya saya akan memberitahukan beberapa jenis cybercrime. Yang pertama ada denial of service. Ini adalah serangan yang memanipulasi sistem, jaringan, maupun aplikasi dengan tujuan memperberat kinerja dan menguras daya. Selanjutnya ada malware and virus. Istilah yang digunakan untuk perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau melakukan tindakan yang tidak diinginkan terhadap sistem komputer. Selanjutnya ada botnets and zombie. Ini adalah serangan pada komputer yang terhubung dengan jaringan sentral. Disebut zombie karena efeknya di bawah kendali peretas. Nah, yang terakhir ada scareware. Ini merupakan tipuan atau scam yang digunakan penjahat cyber untuk mengecoh pengguna.
Bentuknya mirip dengan pop-up peringatan dari sistem. Tantangan yang kedua ada persaingan yang semakin ketat. Perekonomian digital juga membawa persaingan pasar semakin ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuknya produk-produk dari negara lain ke Indonesia dengan mudah. Akibatnya, produk-produk lokal pun jika tidak berkembang akan tergerus oleh produk dari negara lain yang cenderung dijual dengan harga terjangkau. Misalnya saja, membajirnya produk-produk dari Cina, Singapura, maupun Jepang. Ditambah lagi saat ini masih minimnya produk UMKM yang masuk dalam e-commerce. Disinilah diperlukan adanya sinergi dari pihak pemerintah maupun swasta agar produk lokal ini dapat bersaing, baik melalui pembinaan hingga bantuan inovasi, supaya di masa mendatang produk lokal dapat menikmati keuntungan dari adanya investasi digital ekonomi Indonesia. Selanjutnya ada pembangunan sumber daya manusia. Hal ini tentu menjadi PR bagi pemerintah di negara-negara berkembang, seperti Asia Tenggara, termasuk pula di Indonesia. Pada tahun 2017, sebagaimana dilansir dari artikel yang saya baca, Google menyebutkan bahwa di Asia Tenggara sumber daya profesional dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital masih minim. Seperti pekerjaan rumah di negara-negara berkembang, tenaga kasar masih mendominasi sumber daya dalam hal sistem perekonomian. Tantangan ini memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Salah satu pemecahnya adalah pemerintah lagi-lagi harus bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat dan mempersiapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman jika ingin memiliki daya saing yang baik dalam menghadapi ekonomi digital saat ini. Yang keempat, ada ketersediaan akses internet yang mumpuni. Sama halnya dengan pembangunan sumber daya manusia, faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah mengenai infrastruktur. Dalam hal ini, yang menjadi poin penting adalah ketersediaan akses internet mumpuni di hampir seluruh wilayah. Sebab, akses internet inilah yang mempengaruhi investasi digital ekonomi di Indonesia saat ini. Saat ini, akses internet masih terpusat di pulau-pulau terbesar, seperti Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan wilayah seperti Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi dinilai masih minim. Data tersebut dilansir oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia pada tahun 2017 lalu. Diharapkan dengan adanya program pembangunan internet nantinya bisa mendorong peningkatan perekonomian tersebut. Selanjutnya, ada regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Tantangan lainnya ialah mengenai adanya regulasi dan dasar hukum yang perlu dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman. Hukum klasik yang menyebutkan bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman mungkin akan berlaku jika aturan main mengenai digital ekonomi di Indonesia tidak ditangani dengan optimal. Transformasi digital yang setiap hari makin maju dan canggih memang memiliki banyak sekali manfaat untuk perkembangan dunia bisnis saat ini. Teknologi dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya dengan hasil yang cukup maksimal. Namun, transformasi ini bisa menjadi sebuah tantangan yang cukup berarti apabila bisnis yang dijalankan tidak dapat mengikutinya. Apalagi adanya kekuatan untuk mengubah cara-cara lama yang akan menimbulkan kekhawatiran apabila transformasi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau justru gagal. Hal ini perlu disikapi dengan rasa optimis dan yang tinggi dan pantang menyerah. Sebuah bisnis harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi yang terus berkembang. Selanjutnya, kecepatan layaknya teknologi yang menuntut pemilik bisnis untuk adaptif. Masyarakat saat ini pun menuntut produk dan layanan yang serba cepat serta praktis. Dan jika pemilik bisnis tidak dapat memenuhi keinginan ini, konsekuensinya bisnis akan ditinggalkan oleh konsumen secara perlahan. Pemilik bisnis dapat mengatasinya dengan berkolaborasi dengan teknologi yang ada saat ini. Bisnis yang dipadukan dengan teknologi dapat melaju lebih pesat karena mengikuti perkembangan pasar. Selanjutnya, masyarakat yang senantiasa berubah. Selain menginginkan hal secara cepat dan praktis, tantangan dari masyarakat saat ini adalah karena mereka senantiasa berubah, baik dari segi selera, keinginan, dan kebutuhan. Masyarakat saat ini mudah sekali merasa bosan dengan satu hal dan mempunyai keinginan yang cukup kompleks. Mereka pun lebih pintar dalam memilih mana produk yang sesuai dengan mereka dan mana yang tidak sesuai dengan mereka. Ini menjadi tantangan karena menuntut pemilik bisnis
untuk lebih sering memutar otak dan berinovasi dalam menciptakan produk serta jasa. Pemilik bisnis juga dituntut untuk berpikir out of the box agar dapat menghasilkan sesuai yang unik dan tidak biasa. Namun, tantangan ini justru bisa bermanfaat di masa depan. Usaha-usaha yang dilakukan pemilik bisnis untuk terus berinovasi akan meningkatkan pengetahuan mengenai pasar serta produk. Dan tentu saja hal ini mampu memberikan keuntungan yang lebih maksimal ke depannya. Yang selanjutnya, zero surveillance. Bisnis ini bisa dilakukan dan dikontrol dari jarak yang cukup jauh menggunakan website, email, dan picture chatting. Permasalahan yang kerap terjadi dengan metode komunikasi jarak jauh ini adalah hilangnya sosok pemimpin atau bisa disebut zero surveillance. Pemilik bisnis kerap berkomunikasi dengan karyawannya hanya mengenai hal-hal yang berhubungan bisnis. Padahal karyawan membutuhkan keakraban dengan pemimpinnya untuk menjalani komunikasi yang baik dan menambah semangat untuk bekerja. Namun, dengan konsep zero surveillance sebenarnya menjadi peluang dalam mengembangkan bisnis di era digital. Pegawai pada perusahaan ini lebih leluasa dalam mengembangkan kreativitas dan peran penting tidak hanya dipegang oleh pemimpin, namun semua unit karyawan sehingga kinerja perusahaan dapat lebih produktif. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan bahwa kemajuan dunia digital saat ini tidak bisa dihindari lagi. Dan hal ini sangat berkaitan dengan maraknya penggunaan teknologi di setiap kegiatan operasional yang ada. Berbagai macam tantangan dan peluang bagi perusahaan bermunculan seiring dengan perkembangan tersebut. Tantangan atau peluang inilah yang memaksa perusahaan harus bisa berpikir keras dan menganalisis bagaimana tantangan dan peluang ini bisa memajukan perusahaannya. Dalam tantangan, perusahaan harus bisa menyelesaikan dan mencari ide agar tantangan tersebut dapat diselesaikan dengan tepat. Dan untuk peluang, perusahaan harus bisa cepat melihat dan mengambil langkah untuk mengambil peluang yang ada di era digital saat ini. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila dalam presentasi kali ini memiliki banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.